Bos. Tadi kan saya minta yang ini, 1 lauk daging 2 sayur, 2.000. Bos, lihat deh, penampilan Anda kan rapi dan tampan. Pasti pebisnis besar, seharusnya makan yang 3.000. Saya bukan bos, juga bukan pebisnis besar. Tolong diambil ulang, ya. Terima kasih. Lihat penampilanmu sendiri, masa kekurangan Rp1.000? Saya memang tidak kekurangan Rp1.000. Tapi soal makan dan bayar begini. Harusnya pelanggan yang tentukan sendiri, kan? Baik, baik, baik. Kamu yang tentukan. Duduk sana makan. Apakah pesanannya sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Bagaimana kalau kita pindah meja saja? Bos. Jangan bilang, rasa masakanmu lumayan enak. Nanti saya datang lagi, tetap makan yang 2.000 ini. Kamu yang tentukan. Kenapa? Gagal tender, cuma bisa makan di warung pinggir jalan 2.000? Sepertinya wakil direktur Su yang menang pesanan. Sedang makan enak di restoran kantor mewah ini, ya? Sekali makan ini, minimal 200.000. Enak ya punya uang. Boleh saya ikut makan? Boleh dong. Ayo. Ada yang traktir makan nih. Duduk dulu. Walaupun cuma makanan cepat saji 2.000, jangan disia-siain ya. Xiao-Xia, kasih dia menunya. Nggak tahu lo bakal datang. Lihat-lihat dulu, mau makan apa pesen aja. Gak usah, Tante Wang kan udah tahu gimana gue dari kecil. Gue tipe orang yang makan apa aja yang ada, gak pilih-pilih. Pelayan, tambah 2 piring, ubur-ubur saus pedas, sama bebek panggang. Makasih. Tante. Tante duluan aja makannya. Oke. Ya udah, kita mulai ya. Suci, Xiao-Xia, kalian sore masih ada kerjaan, kita ganti aja pakai teh sebagai anggur. Gue duluan minum buat kalian berdua. Berkat kerja sama kalian, kita menang tender pertama di Pasar Selatan. Selamat ya. Suci, Xiao-Xia. Maksudnya Shenxia. Sini Suci. Selamat. Selamat. Oke. Ayo, ayo, semua mulai makan ya. Makan, makan. Suci. Nih, Makasih Tante. Xiao-Xia. Buang. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan masa-masa ketika Paman Shen masih ada. Lima tahun ini, aku merasa sangat bersalah. Sejak kecil, Bu dan Paman Shen sudah seperti keluarga. Selain orang tuaku sendiri, kalian adalah orang yang paling dekat denganku.
Aku juga merindukan masa-masa ketika suamiku masih ada. Kami memang pernah memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Tapi semua itu sudah lewat. Tidak mungkin kembali lagi. Suci, makanlah. 5 tahun yang lalu, saat Bu membawa Xiao-Xia pergi dari Huaki Motor, aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk meminta maaf padamu. Dulu tidak sempat mengatakannya. Sekarang juga tidak perlu lagi. Kamu juga makan, sayang. Bu Wang. Pertama kali aku datang ke Shenzhen, aku bertemu Xiao-Xia. Saat itu, Xiao-Xia bilang padaku, baginya, Bu adalah pelabuhan aman dan gunung kokoh. Dia tumbuh besar di kaki gunung itu. Dan dia rela tinggal di kaki gunung itu, hidup bersamanya. Tapi saat itu juga aku sudah bilang padanya, seberapa tinggi dan besarnya pun gunung itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendakinya. Karena hanya dengan itu, aku bisa tinggal bersama Xiao-Xia di kaki gunung itu. Untuk melindungi gunung besar itu, dan hidup bersamanya. Sore ini aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan pulang ya. Xiao-Xia. Kamu nggak anterin aku ke stasiun? Bibi Wang. 5 tahun ini, aku udah berjuang mati-matian di perusahaan sampingan. Aku berjuang mati-matian cuma buat jadi manajer penjualan. Semuanya biar pabrik bisa mengembangkan model mobil baru. Supaya kita bisa bikin truk rakyat yang jadi kebanggaan Huaki Motor. Mingka yang paling bangga. Ini semua demi nyelamatin Huaki Motor. Aku gak bisa biarin Huaki Motor mati. Soalnya dulu, Huaki Motor itu diselamatin nyawa Paman Shen. Huaki Motor gagal tender, hampir bangkrut. Aku tanya, kamu kasih masa depan apa buat Shenxia? Dulu itu salahku. Aku salah lihat orang. Kamu bukanlah San Wukong yang sakti mandraguna. Kamu cuma kera palsu. Yang palsu ya tetap palsu. Seberapapun kuat kamu jungkir balik, nggak akan bisa tembus 108.000 li. Aku mau ke stasiun. Xiao-Xia, bayarin tagihan. Bibi Wang, aku yang anterin. Nggak usah. Ini tagihan Anda, Bu. Tolong dicek lagi. Chang'an, Sudah bertahun-tahun. Gak dengar kamu panggil aku Chang'an. aku panggil kamu masuk cuma mau bilang satu hal. Kejadian itu udah lewat 5 tahun. Di hatiku, banyak yang udah aku lepaskan. Aku bilang sama diriku sendiri. Batas maksimal yang bisa aku berikan adalah berhenti membencimu. Tapi sisa hidupku, aku nggak mau ketemu kamu lagi.
Shenxia. Jangan dibuang dong. Nasi bungkus 2.000 aja aku nggak mau sia-siain. Apalagi makanan 200.000 ini, kan? Dia orangnya begitu hebat, 10 tahun setia nungguin kamu. Nungguin kamu. Cinta sebesar itu siapa yang bisa nandingin, Xiaoxia? Kamu harus percaya sama Mama, Suci. Dia pasti orang yang bisa kamu andalkan seumur hidup. Kamu nikah sama dia, pasti bahagia. MA, aku tahu perasaannya padaku. Bertahun-tahun dia jagain aku, baik di urusan kerja. Semua diperhatiin. Aku sangat tersentuh. Tersentuh bukan berarti jatuh cinta. Aku nggak bisa bohongi diriku sendiri, apalagi bohongi dia. Mama tahu kamu ketemu lagi sama Ai Chang'an. Mama bisa lihat, sejak ketemu dia, hati kamu yang udah tenang jadi kacau lagi. MA, nggak ada urusan begitu. Hari aku ketemu dia, aku udah bilang jelas-jelas sama dia. Aku sama dia nggak mungkin. Xiaoxia, hari ini sikap Mama udah beda, nggak kayak beberapa tahun lalu. Hati Mama juga udah mulai tenang. Mama nggak mau lagi benci sama Huaki motor, Mama juga nggak mau benci lagi sama si bocah nakal yang nggak ngerti diri itu. Tentu saja, jalan hidup kamu yang pilih sendiri. Tapi Mama ini udah lewatin, Mama lebih ngerti lihat situasi. Mama mohon sama kamu. Tolong pertimbangkan baik-baik saran Mama. Oke? Oke, tahu. Sudah, MA. Seharian jalan juga capek. Ayo kita balik ke hotel. Mai, kok kamu dateng? Bukannya ada kelas? Aku minta izin buat dukung kamu di rapat tender. Perlu nggak sih? Ya udah bagus dong kalau kamu bisa dateng. Wah, kebetulan banget. Ya bakal ketemu juga di dalam. Wei, kemarin aku belum sempat traktir kamu makan. Lain kali pasti aku gantiin. Iya, pasti ada kesempatannya. Kalian berdua nggak bawa payung? Gerimis kayak gini, nggak apa-apa kali. Di sini beda. Jangan lihat sekarang cuma gerimis. Habis rapat tender nanti, pasti hujan deres banget. Bisa bikin basah kuyup. Jadi, siap-siap dari awal.
Nggak ada salahnya. Makasih. Ayo. Sebentar lagi ketemu. Para rekan bisnis yang terhormat. Setelah melalui penilaian komite tender dari Hai Tak Terbatas, Hanse, Weiman Jerman Cabang Selatan peringkat 1. Mereka menjadi pemenang tender untuk truk berat ini. Selamat! Sudah kubilang kan? Pasti hujannya deras banget. Ini buat kalian pakai aja. Shen Xia Suci, Ai Chang'an yang Wei Wei. Gak nyangka ya, di antara 4 orang ini, ternyata ada cerita yang seru banget. Menurutmu, Suci sebenarnya ngapain sih? Laki-laki MAH. Pasti pernah ketemu wanita yang bikin dia sakit hati. Kalau ngomong kayak gitu, bos Ge, kayaknya kamu juga punya wanita kayak Shen Xia? Enggak. Aku pasti nggak ada. Di Huaki Motor, banyak yang ngejar teman sekelas lamaku. Teman sekelas lamaku. Wewe itu. Enggak. Aku sama dia. Beda banget jalurnya. Bos Ge, kamu gampang banget dibohongin ya? Aku cuma bercanda kok. Kamu. Oh iya, katanya Ai Chang'an itu bawahanmu ya? Kalah tender dari Weiman kali ini, kamu bakal nindak dia nggak? Ah, enggak lah. Kami kan nggak cuma atasan bawahan, tapi juga teman. Lagi pula, kalah tender. Nggak bisa sepenuhnya disalahin ke dia juga. Iya, bener juga sih. Emang nggak bisa nyalahin dia. Nona Lucy. Perusahaan internasional besar jarang pakai. Cara turun spesifikasi dan harga. Strategi kayak gitu bakal terus dipakai ke depannya? Kalau iya, perusahaan negara kayak kami bakal sengsara nih. Aku sementara nggak pulang dulu. Kemarin kan aku bilang soal supir itu, Xiao. Katanya dia mau kenalin beberapa tim truk lagi. Mereka juga ada rencana ganti mobil. Kamu nggak usah dateng, jagain markas kita aja. Oke si P. Udah ya, aku nggak lama-lama. Aku nunggu telepon Xiao. Halo? Yo, ini aku. Kemarin kan kamu bilang teman sekampungmu yang mau ganti mobil. Gimana? Dia udah putusin belum?
Gini aja. Nanti abis kamu pulang kerja, anterin aku ketemu dia lagi. Oke, siap. Makasih ya. Dadah. Dadah. Xiao-Xia, hari ini bagaimanapun juga, jangan biarin Suci yang bayar lagi. Abis makan, kamu yang urus bayarnya. Tante, ngapain sama aku masih sungkan-sungkan sih? Hari ini kan tante mau pulang, pasti harusnya aku yang traktir. Mending dengerin kata ibuku. Nanti ibuku jadi sebel. Ya udah, ikutin kata tante aja. Tante, kan liburan masih lama lagi. Kenapa buru-buru banget mau pulang? Gak mau merepotin kalian. Kamu sama Xiao-Xia kan sibuk banget. Terus, di kampung juga ada beberapa anak yang pelajarannya ketinggalan. Mumpung masih libur, aku pulang aja buat ngajar mereka. Masalah yang seharusnya diselesaikan malah gagal. Aku bakal merasa bersalah terus. Tante, kalau tante ngomong begitu, aku jadi nggak enak. Begini aja deh, pas liburan musim dingin nanti, kalau tante mau. Datang aja ke Shenzhen, cuaca di sini lebih hangat. Waktu itu, rumah pasti udah selesai direnovasi, tante bisa tinggal di rumah kita. Gitu, aku sama Shensia. Bisa makan mie tahu buatan tante kapan aja. Oke, lain kali kalau datang. Tante pasti bikinin buat kamu. MA. Coba lihat. Menu ini oke nggak? Ayo coba, ayo coba. Bos, mau makan apa? Ini 2 lauk 1 sayur 3.000, 1 lauk 2 sayur 2.000. Yang 2000 aja. Bos. Barusan kan aku bilang mau yang 1 lauk 2 sayur. 2000? Bos, lihat dong, penampilan lu kan ganteng banget. Kelihatannya pasti pebisnis sukses, harusnya makan yang 3.000. Aku bukan bos, juga bukan pebisnis sukses. Tolong ulang nasinya ya, makasih. Lihat aja tampang lu, masa kekurangan 1.000 perak? Emang aku gak kekurangan 1000 perak. Tapi soal beli makan. Harusnya yang tentuin kan pelanggan sendiri dong. Oke. Kamu yang tentuin. Duduk sana makan. Menu sudah dipilih? Sudah. Terima kasih. Kalau gitu, kita ganti meja aja deh. Bos, jangan bilang-bilang ya, masakan di sini enak juga. Nanti aku balik lagi, pesen yang 2000 ini aja. Terserah kamu. Kenapa? Gagal tender, cuma bisa makan di warung kaki 5 2000. Kayaknya Wapres Su yang menang orderan. Datang ke restoran Cantone semewah ini buat makan enak ya. Sekali makan di sini minimal 200 ribu kan? Enak ya jadi orang kaya. Boleh aku nasi? Boleh dong. Ayo. Ada yang mau traktir kamu makan? Duduk aja. Walaupun cuma makanan 2000, tapi jangan disia-siakan. Xiao-Xia, kasih dia menu. Nggak tahu kamu bakal datang.
Coba lihat, mau makan apa pesen aja. Gak usah, Tante Wang kan tahu sifatku dari kecil. Aku tipe orang yang makan apa adanya, gak pilih-pilih. Pelayan, tambah 2 lauk, ubur-ubur saus pedas dan bebek panggang. Terima kasih. Tante. Silakan Tante yang mulai duluan. Oke. Kalau gitu, kita mulai ya. Suci, Xiaoxia. Angkat teh ganti anggur, kerjaan siang nanti. Aku duluan bersulang, terima kasih kerja sama kalian. Tender pertama untuk Pasar Selatan berhasil dimenangkan. Selamat ya. Suci. Xiaoxia. Iya, itu. Shenxia. Sini Suci. Selamat ya, selamat. Oke. Ayo, semua mulai makan. Makan, makan. Suci, ini. Terima kasih, Tante. Xiaoxia. Tante Wang. Sudah 5 tahun tidak bertemu Tante. Aku sangat merindukan Tante. Aku sangat merindukan masa-masa dulu saat Paman Shen masih ada. Lima tahun ini, aku merasa sangat bersalah. Sejak kecil, Tante dan Paman Shen sudah menganggapku keluarga sendiri. Selain orang tua kandungku, kalian adalah orang yang paling dekat denganku. Aku juga merindukan masa-masa saat suamiku masih ada. Kami dulu memang pernah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi semua itu sudah berlalu. Tidak mungkin kembali seperti dulu lagi. Suci, makan dong. 5 tahun yang lalu, saat Tante membawa Xiaoxia pergi dari Huaki Motor, aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk meminta maaf pada Tante. Dulu tidak sempat mengatakannya. Sekarang juga tidak perlu diucapkan lagi. Kamu juga coba makan, sayurnya enak. Tante Wang. Pas pertama kali aku ke Shenzhen, langsung ketemu Xiaoxia. Waktu itu, Xiaoxia bilang ke aku, buat dia, pelabuhan aman dan gunung kokoh. Dia tumbuh besar di kaki gunung itu. Ia tetap di kaki gunung, hidup berdampingan. Tapi waktu itu aku udah kasih tahu dia, seberapa tinggi dan besarnya pun gunung itu, aku bakal pakai segenap tenaga buat mendakinya. Cuma dengan begitu, aku bisa bareng Xiaoxia tinggal di kaki gunung, buat lindungin gunung itu, dan hidup berdampingan bersamanya. Aku masih ada urusan di kantor sore ini. Aku duluan ya. Xiaoxia. Kamu nggak anterin aku ke stasiun? Tante Wang. 5 tahun ini, aku udah berjuang keras di perusahaan sampingan. Sekarang aku ngoyo banget pengen jadi manajer penjualan ini. Biar pabrik bisa ngembangin model truk baru. Jadi kita bisa bikin truk rakyat. Kebanggaan kita sendiri, Huaki Motor. Ini semua buat nyelamatin Huaki. Aku nggak bisa biarin Huaki mati mesin. Soalnya Huaki itu dulu dipertahankan Paman Shen sampai taruhan nyawa.
Huaki gagal menang tender, hampir bangkrut. Gue tanya lo mau kasih masa depan apa ke Shenxia? Dulu aku salah. Aku salah nilai kamu. Kamu bukanlah San Golkong yang sakti mandraguna. Kamu cuma monyet palsu, kera 6 telinga. Yang palsu ya tetap palsu. Seberapapun kuatnya kamu jungkir balik, nggak akan bisa sampai sejauh 108.000 li. Aku mau ke stasiun, Xiao-Xia, bayar tagihannya. Biduan, aku antar ibu. Nggak usah. Ini tagihan Anda, silakan dicek. Tolong diverifikasi. Chang'an, Sudah bertahun-tahun, gak ada yang manggil aku Chang'an. aku panggil kamu masuk cuma mau bilang satu hal. Masalah itu udah lewat 5 tahun. Di hatiku udah banyak yang bisa aku lepaskan. Aku bilang sama diriku sendiri. Batas maksimal yang bisa aku lakukan adalah berhenti membencimu. Tapi sisa hidupku, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Shenxia. Jangan diambil dong. Nasi 2.000 perak aja aku nggak sia-siain. Apalagi masakan 200.000 ini, masa mau dibuang? Iya kan? Maaf ya, Shenxia. Aku seharusnya nggak cerita soal beli rumah itu ke tante. Walaupun sebenarnya niatku bukan mau bikin kamu tertekan. Tapi ya, aku memang salah jadi. Aku minta maaf.
Ketua kelas. Hah? Kenapa tiba-tiba panggil aku ketua kelas lagi? Ada satu hal yang benar kata ibuku. Kehilangan kamu. Itu aku yang gak punya rejeki. Terus terang aja deh. Di dalam hatiku masih ada Ai Chang'an. Sudah 5 tahun. Perasaan ini bagaikan rumput di padang gersang, takkan mati, tumbuh lagi saat musim semi. Aku juga tak berdaya. Bahkan jika nanti aku tak bisa rujuk dengannya, aku akan tetap sendiri. Aku benar-benar tak punya cara lain untuk menerima orang lain lagi. Jadi, aku harus minta maaf padamu. Sebenarnya, omongan tante. Aku tidak setuju. Aku yang melewatkanmu. Aku yang tak punya keberuntungan. Dan sebenarnya, Shenxia, kamu sama sekali tidak perlu minta maaf padaku. Karena kamu tidak melakukan apapun yang salah padaku. Semua yang kulakukan ini sepenuhnya atas kemauanku sendiri. Tentu aku juga tahu, urusan perasaan tak bisa dipaksakan. Aku menghargai keputusanmu. Mulai sekarang, aku akan bersikap sebagai teman sekelas lama dan rekan kerja padamu. Tentu saja, jika ada hal apapun, kamu tetap bisa mencariku. Jika kamu mau. Terima kasih, Ketua kelas. Wakil Presiden Su, bagaimana dengan pesanan tim truk Chaoshan? Pesanan yang kita pegang sekarang, ditambah pesanan dari Hai tak terbatas, harus diselesaikan dalam setengah tahun. Jika mereka konfirmasi membeli 50 unit truk, ya tidak ada jalan lain. Tunggu setengah tahun lagi, coba dekati dia lagi. Usahakan bujuk mereka. Bisnis mereka berkembang pesat. Harga setelah diskon pun mereka terima sepenuhnya. Tapi, pengiriman kendaraan harus selesai dalam 3 bulan. Itu sudah batas waktu maksimal yang bisa mereka terima. Kamu tahu sendiri. 3 bulan? Mustahil. Strategi potong spesifikasi dan turunkan harga terbukti sukses. Sukses besar. Dari sisi pasar, kamu dan Markus memang punya visi dan nyali. Benar-benar tajam pandangannya. Shenxia, sebenarnya aku tahu. Di dalam hati, kamu masih kesal soal ini. Mana mungkin aku segitu piciknya? Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Cuma pandangan kita aja yang berbeda. Shenxia, Sudah lama nunggu, ya? gak apa-apa. Hari ini mau minum apa? Sudah selesai. Oke. Lihat-lihat dulu mau pesan apa. Aku gak usah, terima kasih. Tinggal saya. Baik. Besok aku pulang. Hari ini sengaja datang buat ngembaliin payung. Gak mampir ke atas, bilang halo ke Lucy. Kunjunganku ke Shenzhen ini nggak ku beritahu dia. Aku datang hari ini. Ada hal penting yang mau ku bicarakan denganmu. Shenxia, kamu pasti bisa nebak. Ini tentang Ai Chang'an. Aku minta tolong, kamu kasih dia payung ini. Hai tak terbatas gagal menang tender. Ini pukulan berat buat Ai Chang'an. Dia yakin banget bisa dapetin pesanan itu. Buat bantu Huaki motor yang lagi terpuruk.
Tapi siapa sangka, dia kalah telak. Hari itu, lihat dia lari ke tengah hujan. Aku bisa rasain banget kekecewaannya. Bukan kecewa karena mungkin kehilangan jabatan manajer penjualan, tapi kecewa karena gagal bantu Huaki. Ini latte-nya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Aku malah minta tolong ke kamu. Bisa nggak kamu kasih payung buat Huaki? Huaki lagi kehujanan. Dan ini badai, tahu. Kamu pasti udah dengar. 2 tahun ini konversi militer ke sipil Huaki gagal total. Kualitas bermasalah terus, reputasi makin jelek. Tapi susahnya proses konversi itu, orang lain nggak ngerti. Kamu harusnya ngerti. Peluncuran truk rakyat yang baru ini. Ini kesempatan terakhir buat Huaki. Kalau gagal lagi, Huaki benar-benar bakal mati mesin. Jujur aja. Sebenarnya aku suka kopi. Cuma, sekarang, duduk di kafe hotel bintang 5. Minum secangkir kopi, rasanya. Aku nggak pantas nikmatin kemewahan kayak gini. Shenxia, badai yang dihadapi Huaki motor ini, lebih ganas daripada reformasi 5 ke 7. Kita semua sedang bertahan sekuat tenaga. Tapi nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Tim truk Chaoshan. Coba dekati tim truk Chaoshan. Mereka lagi buru-buru mau beli truk berat. Terima kasih, Shenxia. Sebenarnya, aku nggak pernah suka minum kopi. Soal tim truk itu, jangan beritahu Ai Chang'an. Makasih. Dia pergi lagi? Ngapain sih? Iya, pergi lagi. Kapten Jia, lu main dari tadi menang terus. Nonton God of Gamblers berapa kali? Ada tips? Kasih tahu dong gue hari ini. Cuma lagi hoki aja. Gimana kabarnya si Weiman sekarang? Masih sama kayak dulu. Kalau mau beli, baru bisa dapat mobilnya setengah tahun lagi. Tapi, CEO perempuan mereka yang Marga Shen itu bilang bakal lapor ke kantor pusat Beijing. Tunggu kabar. Tunggu? Kita nggak ada waktu buat nunggu lagi. Iya bener, tinggal sebulan lagi. Batas waktunya habis, semua truk selundupan dan rongsokan kita. Udah nggak boleh jalan di jalan raya. Iya bener banget. Kalian pikir gampang ngumpulin uang sebanyak ini? Semua udah nunggu-nunggu mau beli truk baru. Coba lu. Bos Wu dari Hai tak terbatas itu, nego sama dia dong. Minta dia kasih kita beberapa unit. Kan lu deket sama dia? Minta tolong dikit lah. Mikir pakai jari kaki juga tahu. Mana mungkin dia mau ngeladenin permintaan kayak gini. Hai tak terbatas juga perusahaan besar. Kebutuhan mereka akan truk pasti lebih mendesak daripada kita. Ngomongin Huaki motor ya? Panas-panas begini. Nggak takut panas? Bantu bersihin mobil. Cuci mobil, udah sibuk setengah hari nih. Gimana kalau kita panggil dia masuk, kasih minum? Cari tahu soal mobil Huaki motor, kenal produknya. Otak lu udah kena gangguan apa? Siapa yang nggak tahu Huaki motor cuma bagus dipandang? Ini. Kasih yang satu lagi. Nggak bisa, ganti yang 27. Betul. Saudara dari Huaki motor, panas-panas begini, kerja keras banget ya. Masuk dong, minum dulu.
Oke, langsung datang. Makasih ya. Tungguin ya. Coba. Oke. Wah, nggak nyangka lo ternyata jago juga. Aku naik dulu ya. Makasih. Datang nih. Gak nyangka di sini masih ada truk tua 5 ton kita, Huaki Motor. Tapi wajar sih, habis pensiun dari militer. Biasa dibeli tim truk lokal, terus dipakai buat kerja. Ayo, silakan duduk. Saudara, minum dulu. Panas-panas sendirian di luar. Tangguh banget, aku suka nih. Aku datang minta bantuan kalian. Kalian gak ngomong. Aku juga malu buat minta. Nama sampean siapa? Maaf, gak usah sebut, mulia. Nama saya Ai Chang'an. Aku panggil lo masuk takut lo kena heat stroke. Masuk minum dulu. Terima kasih. Sekarang udah minum, buruan pergi deh. Kalau masih nongkrong, kita juga nggak bakal beli truk Huaki Motor kalian. Aku boleh pergi. Tapi sebelum pergi, aku cuma pengen tahu, kenapa kalian semua gak mau beli truk Huaki Motor? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Ngomong yang bener dong. Aku kasih tahu ya, katanya truk Huaki Motor kualitasnya jelek. Susah dikendarain. Ada teman deket gue, saudara angkat, beli truk Huaki Motor. Belum setengah tahun, remnya udah bermasalah. Bro, rem loh. Nyaris aja nyawanya melayang. Aku kasih tahu ya, kalau dia nggak ngamuk ke bos kalian, uang ganti rugi aja nggak bakal dibayar. Aku nggak ngerti. Huaki Motor udah nipu banyak orang, muka tembok apa sih? Berani jual truk di sini? Udahlah, jangan diterusin. Memang kata-kata saudara saya agak kasar, tapi ini memang alasan kami nggak mau beli truk Huaki Motor. Maaf ya. Kesalahan Huaki Motor di masa lalu. Kami akui. Kami perbaiki. Kami introspeksi dengan sungguh-sungguh. Dan mulai dari awal lagi. Begini, Pak Ketua Tim Truk Shaoxiang. Saya mau tunjukkan gambar rancangan truk rakyat model baru ini. Lihat, sudah dilengkapi sistem AC, ada kabin tidur ganda. Bukan cuma kualitasnya yang meningkat. Kenyamanannya juga nggak kalah sama truk impor. Bayangkan, di hari panas terik kayak gini. Nyalain AC, duduk di kabin yang sejuk. Enak banget kan? Kalau capek, tinggal pinggirkan truk. Tidur sebentar di kabin belakang. Cuma dengan dua fitur ini, bisa mengurangi berapa banyak kecelakaan karena sopir kelelahan. Sebelum masuk pabrik, aku pernah berdinas di militer. Aku supir militer, paham penderitaan pengemudi. Truk rakyat baru kami ini, benar-benar sepadan dengan harganya. Lalu harganya? 350 juta rupiah per unit. Truk berat penggerak 6x6. Aku yakin harga ini pasti sangat menarik minat kalian. Jujur saja, Kapten Jia. 350 juta ini adalah harga pokok truk kami. Karena pabrik kami baru saja mendirikan perusahaan penjualan. Pimpinan pabrik memutuskan, pelanggan pertama, yang pertama ya, akan menikmati harga promosi 350 juta ini. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Harga pasar kami, 420 juta. Selisih 70 juta. Anda seperti membeli 5 unit dengan harga normal. Dan kami memberikan 1 unit gratis. Total 6 unit. Begini saja. Mari kita lihat unit yang ada, coba test drive. Betul. Asal kualitasnya tidak bermasalah, kami setuju. Bulan depan. Bulan depan kami akan punya unit yang siap. Bulan depan? Maksudnya apa? Ini model baru dari pabrik kami. Belum resmi turun dari jalur produksi. Tidak bisa lihat unit yang ada? Tidak bisa. Nggak gitu, Kak Aja. Bulan depan kami akan mulai produksi massal. Nanti aku yang akan bawa sendiri ke sini untuk Anda test drive. Bagaimana? Aku tidak berani ambil risiko ini. Kalau kualitasnya buruk,
Kami rugi. Waktu berharga lebih dari sebulan. Bagaimana aku harus menjelaskan pada lebih dari 100 anak buahku? Kalau tidak bisa lihat unit yang siap, urusan jual beli ini tidak bisa dibicarakan. Deal ini gak bisa dibahas lagi. Begitulah cara mereka ngomong ke Ai Chang'an. Kalau gitu, ikutin aja kata mereka. Tunggu mobil bak turun. Kasih mereka test drive, baru kita bujuk buat tanda kontrak. Xiao Xia, ini Xiao Jun. Begini, Chang'an sekarang udah gak sabar nunggu. Situasi di sini begini. Kompetisi antara tim sales 1 sama 2. Tinggal sebulan lagi selesai. Kalau sampai saat itu Chang'an masih gak dapat order sama sekali, dia gak bakal jadi manajer sales. Kan lu tahu, Chang'an bukan pengen jabatan doang. Dia pengen, di posisi sales ini, bisa bantu Huaki lebih banyak. Tunggu kabar dari gue. Oh iya. Jangan bilang dia. Gue lagi bantu urusan kalian. Oke, santai aja. Urusan ini kami ikut lu. Baik. Kira-kira Shenxia bakal cari bantuan ke siapa ya? Gak nyangka lu bakal dateng cari gue. Sekarang yang bisa gue pikirkan, yang bisa bantu Huaki. Cuma Bapak. Bos Shen, Bapak sebagai General Manager cabang Selatan Weiman. Tapi malah kasih bisnis ke mantan bos yang saingan. Gini-ginian, setengah hati, gak bagus kan? Gue akui, bantu Huaki emang karena perasaan pribadi. Tapi gue gak setengah hati. Perusahaan kami menang tender proyek Bapak. Ditambah beberapa order besar lainnya. Setengah tahun ini, tak ada kendaraan tambahan untuk dijual ke tim truk Chaoshan. Tim truk Chaoshan buru-buru mau beli mobil, Huaki buru-buru mau jual. Kalau kerjasama ini jadi, bisa bantu tim penuhi kebutuhan. Juga bantu Huaki lewati kesulitan. Win-win solution. Buat tim truk Chaoshan sama Huaki, itu win-win. Tapi buat gue, apa untungnya? Lu juga tahu, buat bikin kerjasama dua pihak ini susah banget. Gue orang bisnis. Bisnis rugi, gue gak mau. Bos Wu. Gue inget dulu kita ngobrol, lu pernah tanya ke gue. Soal jadi agen Weiman. Iya, gue emang punya rencana itu. Bikin perusahaan dagang mobil di bawah hai tak terbatas. Jadiin agen merek besar. Perusahaan ini baru aja selesai diregistrasi. Tapi fee agen yang Weiman kasih, mahal banget. Keinginan Bos Wu. Akhirnya ada kesempatan untuk mewujudkannya. Kamu bilang Weiman? Huaki Motor. Sekarang melalui Ai Chang'an. Pasti tahu, Huaki sedang konversi militer ke sipil. Nanti juga akan fokus pada pengembangan dan produksi truk rakyat. Lagi pula, Huaki kan perusahaan negara lama. Aku sudah lama punya ide ini. Bikin perusahaan dagang mobil di bawah hai tak terbatas. Jadi agen untuk merek besar. Perusahaan ini baru-baru ini sudah selesai didaftarkan. Tapi biaya agen yang kalian Weiman tawarkan mahal banget. Keinginan Bos Wu. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk mewujudkannya. Kamu bilang Weiman? Huaki Motor. Sekarang melalui Ai Chang'an. Pasti tahu, Huaki sedang konversi militer ke sipil. Nanti juga akan fokus pada pengembangan dan produksi truk rakyat. Huaki perusahaan lama, basis riset truk berat militer kuat. Konversi dulu gagal, tapi bukan berarti model baru yang dikembangkan kali ini juga bakal gagal. Sekarang Huaki mau fokus buka pasar selatan. Kalau saat ini Bapak mulai kerja sama dengan Huaki, jadi agen tunggal provinsi Guangdong mereka. Pasar ini cukup menarik, loh. Secara profesional, truk berat Huaki pasti punya prospek pasar. Secara pribadi, bukannya Bapak bilang, masih berhutang budi sama supir Huaki? Kefasihan bicara Bos Shen benar-benar nggak ada lawannya. Hari ini kamu datang, mau membujukku buat lakukan ini. Bukan cuma karena ada ikatan emosional sama Huaki. Kamu sama Ai Chang'an. Apa ada hubungan pribadi juga? Seminggu yang lalu, ada seorang gadis datang cari aku. Dia anak pegawai Huaki, tapi besar di Shanghai. 6 tahun lalu, kita kembali ke Huaki bareng. Tapi dia pengen banget tinggal di Shanghai. Sementara aku, justru punya ambisi besar di Huaki. Kami kebalikan. Posisinya tertukar total. Hari itu dia datang cari aku. Bilang padaku, berharap aku bisa bantu pabrik. Saat itu, aku benar-benar terharu banget. Apalagi ada satu detail, dia janjian ketemu di kafe. Tapi dia nggak pesan kopi. Dia nggak tega. Soalnya, di saat Huaki lagi susah, pesan segelas kopi di hotel bintang 5. Menurutnya itu kemewahan yang nggak pantas dinikmati. Jadi, kamu mau ngelakuin sesuatu. Secara profesional dan pribadi, aku akan cari tahu. Nanti saya kasih jawabannya lagi.
Oke. Kalau gitu, saya nggak ganggu Bapak lagi. Bos Wu, satu hal lagi yang mau saya minta tolong. Apapun keputusan Bapak soal ini, mohon jangan kasih tahu siapa-siapa. Maksudnya, jangan kasih tahu Ai Chang'an, ya? Maaf, Bos Wu. Ini urusan pribadi saya, bukan kepentingan siapa-siapa. Kenapa bantu dia tapi nggak mau dia tahu? Sudahlah, saya nggak lagi. Terima kasih banyak, Bos Wu. Hotel Nangwo, ya? Tolong sambungkan ke kamar 210. Chang'an, ini saya. Oh, ternyata Bos Wu. Halo, halo. Baik. Oke. Baik, saya langsung ke sana. Bos Wu dari Hai Tak Terbatas suruh saya buru-buru ke sana. Katanya ada bisnis gede mau dibahas. Jangan-jangan dia mau kasih kita beberapa unit truk? Di selatan lagi tren minum dan merokok barang impor. Malam ini kelima bos itu bakal dateng. Barang-barangnya udah saya siapin buat kamu. Nanti kamu yang kasih ke mereka. Kamu yang siapin hadiah sebanyak ini, terus suruh saya yang ngasih? Ini nggak etis deh. Ah, masa sih? Nggak etis apanya? Kali ini kita berdua mesti kerjasama. Biar dapetin order pertama kita. Nanti kalau kamu udah jadi manajer jualan. Kita harus kompak cari duit gede di sini. Medan perang utama kita ya di selatan. Pak Feng. Meski dulu lo pernah bikin ulah yang nggak bener. Tapi yang udah lewat ya udah lewat. Kita harus lihat ke depan. Kedepannya, kita masih harus kerja sama terus. Lo cari duit buat diri lo sendiri, yang gue mau cuma bikin prestasi gede di Huaki Motor. Biar bokap gue, sama semua orang di Huaki tahu. Kalau gue typing itu orang yang punya kemampuan. Typing, lo emang punya tekad. Mobil Weiman, gue nggak bisa kasih lo beberapa unit. Tapi, gue bisa kasih lo 100 truk Huaki. Lo mau jual mobil Huaki? Iya, Bos Wu yang punya pertimbangan gitu. Sebelum ngajak lo kemari, gue sama Ai Chang'an udah cek detail-detailnya. Dia itu teman lama gue. Dari dulu, waktu masih di Xinjiang. Beberapa tahun ini juga terus kontakan. Gue juga tahu, lo itu pengusaha yang jaga janji. Jadi, kita langsung aja ke intinya. Gue jadi agen tunggal Guangdong buat Huaki. Hai Tak Terbatas punya perusahaan dagang mobil baru tergis. Akan tanda tangan kontak beli mobil dulu sama Huaki. Bulan depan mobilnya dateng, bakal diprioritaskan buat tim truk Chaoshan. Dateng lihat, coba mobil. Puas, baru tanda tangan kontrak. Langsung ambil mobilnya dari tangan gue. Kalau ada masalah kualitas truk setelahnya, hubungi perusahaan dagang mobil Hai Tak Terbatas. Gue yang benerin. Terus gue baru urus pembayaran sama Huaki. Betul. Semua ini, udah gue bahas sama Bos Wu. Semuanya Bapak jangan khawatir, pasti aman. Bos Wu. Nggak nyangka lo turun tangan. Hai Tak Terbatas perusahaan besar. Jalannya pasti tertib. Gue pasti percaya 100%. Terus, harganya gimana? Harganya gini, Kapten Jia. Sebelumnya udah gue kasih tahu ke Bapak. Kami di Huaki ada diskon, 35 juta per unit. Bos Wu di sini bakal tambahin 10%. Jadi akhirnya 38,5 juta per unit buat Bapak. Kapten Jia, 10% tambahan ini. Buat beli jaminan aman, nggak rugi kok. Apalagi, harga pasaran kan 42 juta. Ada masalah apa, Kapten Jia? Coba ceritakan pendapatmu. Tim truk kami ini. Orang Chaoshan sangat menghargai ikatan. Kami semua terikat untuk mencari uang. Saya sebagai kapten. Cuma orang yang dipilih untuk ngurusin urusan-urusan kecil aja. Truk dibeli bersama. Saya tak bisa mutusin. Kalau enggak, saya pengen banget lepas dari Bos Wu. Langsung pesan di sini aja. Terima kasih. Bos Wu, saya cuma mau bilang satu hal. 37 juta, deal. Kecerdikan bisnis orang Chaoshan memang terkenal. Pengen cari untung sedikit dari kalian. Susah banget. Kapten Jia,
Terima kasih ya. Terima kasih. Bos Hu, kedepannya mohon bimbingannya. Silakan, saya yang habiskan. Mobil Huaki nggak ada masalah kok. Soalnya kan... Sudah bertahun-tahun, pasti nggak ada masalah. Bos Su. Saya sering dengar Bos Feng cerita tentang Anda. Sudah mendengar prestasi-prestasi hebat Anda. Benar-benar bikin kami generasi muda ini kagum sampai sujud. Terima kasih, saya akan banyak belajar. Ini, saya minum untuk Anda. Baik. Silakan, saya habiskan. Ayo, saya temani. Ayo. Bosku, jujur aja. Kami beberapa teman baik sudah mutusin buat beli mobil Sanmu. Mobil Huaki, kami nggak pertimbangin sama sekali. Saya rasa, Bos Feng udah kasih tahu alasannya ke kamu. Iya, tapi... Bos Feng kan teman baik kami. Lainnya nggak usah saya panjang lebar. Pesanan 100 unit mobil ini. Saya serahkan ke Bos Ge. Terima kasih. Tapi, kami tetap punya satu syarat. Silakan, Bos Su. Apa itu? Cepat-cepat serahkan mobilnya. Semakin cepat semakin baik. Nggak masalah. Bulan depan mobil baru pabrik kami turun line. Bagus. Nanti saya sendiri yang antar truknya, kirim ke Shenzhen. Bagus sekali. Gelas ini untuk para bos. Silakan, kita habiskan. Bagus, ayo, habiskan. Semoga kerjasamanya lancar. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo sambut kepala tim Ge. Langsung menang, bagus. Bagus. Aku perhatikan nih, kepala tim Ge kita ini. Kayak Xiao Zilong bawa pasukan. Seumur hidup belum pernah kalah perang. Kali ini dapat order gede banget lagi. Teman-teman di tim 1. Pada siap-siap mau traktiran malam ini, buat rayain kemenanganmu. Minum teh dulu. Sebenarnya sih, kita ini rayain kepala tim Ge jadi manajer Ge kan? Kita berapa orang ini, nanti jadi pendiri pertama. Manajer Ge makan daging. Kita minum kuahnya, boleh kan? Ngomong apa sih? Kalau aku bisa makan daging, pasti teman-teman juga dapat daging. Hiping. Cepetan pesan meja di restoran Yingbin. Malam ini aku yang traktir. Wah, gimana enaknya ya? Aku langsung pergi deh. Mau kemana? Bos yang si akuntan? Enggak, cuma jalan bentar. Sudah selesai isi, balik. Mau kasih lihat sesuatu. Silakan lihat. Kamu juga terima orderan? Paman, dapat order segede ini, kok masih cemberut? Teman sekelas lama, tolong pikirkan lagi caranya untuk kami. Kamu kan yang pegang kendali. Tambahkan lagi 100 unit untuk kami. Ya sudah. Gimana? Katanya. Soalnya kapasitas produksi mereka terbatas. Awalnya janji cuma 100 unit per bulan buat kita. Itu pun udah nyolong dari pesanan orang lain. Sekarang mau nambah 100 lagi? Bunuh dia pun dia nggak bakal bisa.
Dua anak muda di tim kita udah mati-matian berjuang. Dapetin 2 order ini. Nggak mungkin gara-gara masalah mesin. Pengiriman jadi molor kan? Pak Direktur Go. Di kontrak saya ada klausul denda keterlambatan, loh. Ada cara lain nggak ya? Gimana kalau begini? Nanti saya temui Chang'an. Minta dia kurangi 50 unit. Lalu kasih 50 unit ke Taiping. Biarpun cuma sedikit, biar mereka berdua bagi-bagi. Jangan bebannya cuma ditanggung Taiping sendirian. Wakil Direktur I. Jangan cuma karena Chang'an itu anak lo. Lo senaknya ambil keputusan buat dia. Lagi pula, di kontrak dia juga ada klausul denda kalau telat. Nanti dia gimana? Terus lo mau gimana? Lo yang punya koneksi apa gue yang punya koneksi? Ya harus ikut prosedur. 2 kontrak itu. Yang mana yang duluan? Chang'an lebih awal sehari. Go Taiping. Sebagai ayah mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu sudah bekerja keras. Tapi, sebagai direktur pabrik, aku tetap harus bekerja sesuai aturan dan prosedur. 100 unit batch pertama ini harus diberikan ke Ai Chang'an. Kamu, cepat pergi ke Shenzhen. Bicaralah baik-baik dengan klien. Usahakan tunda penyerahan mobil selama sebulan. Oke? Kalau klien minta ganti rugi, kita juga bersedia menanggungnya. Klien minta tepat waktu. Kalau bulan depan tidak bisa serah terima, maka kontrak ini pasti tidak bisa diselamatkan. Inilah masalah yang harus kamu selesaikan. Bagaimanapun caranya, pesanan ini harus diselamatkan. Tapi tanpa truk. Gimana aku bisa selamatkan pesanan ini? Sekarang cari jalan. Gimana caranya aku cari jalan? Bukannya kamu mau jadi manajer perusahaan penjualan? Masalah sederhana ini saja kamu tidak atasi. Bisa buktikan kemampuan kepimpinan? Pergi sana, pikirkan sendiri jalannya. Kali ini, aku sudah memikirkan jalanku sendiri. Taiping ini, di dalam hatinya pasti sangat kesal. Susah payah dapatkan pesanan besar ini. Tapi kita cuma bisa melongo, karena tidak dapat mesinnya. Tidak bisa menyerahkan truk. Anak ini sudah berusaha keras. Kita tidak boleh menyakiti hatinya. Begini saja, Pak Direktur Go. Aku yang akan pergi ke Shenzhen bersama Taiping. Ajak klien diskusi, lihat dari sisi pabrik. Mohon pengertian mereka. Anak muda. Merasakan pengalaman hidup itu bukan hal yang buruk kok. Intinya sih, semua masalah ini muncul karena kita nggak punya mesin generasi kedua sendiri. Kalau Huaki Motor mau berkembang, ya harus selesaikan masalah ini dulu. Iya, bener banget. Nggak punya mesin sendiri. Kekhawatiran gue sejak jadi kepala produksi sampai wakil pabrik. Masalah yang selalu dikhawatirkan. Kali ini, ternyata kita benar-benar dicekik oleh masalah itu. Memang harus diselesaikan. Oh iya, soal kontrak penjualanmu itu, di halaman kelima. Udah gue tandain pakai pensil sebelumnya. Nanti kamu revisi ya. Chang'an. Oke, dulu ya, nggak ngobrol lama-lama. Kamu juga udah balik? Dari Hippie bener kamu juga mau ke Shenzhen? Ambil kursi sendiri duduk sana. Dasar sial banget gue. Susah payah dapat pesanan 100 unit truk. Taunya pabrik bilang, karena nggak bisa dapat mesin lebih banyak. Bulan depan cuma bisa produksi 100 unit. Pesananmu kan lebih dulu, jadi 100 unit itu.
Semua buat kamu aja deh. Cuma bisa produksi 100 unit. Kalau pesanan kita berdua digabung. Terus gimana dong? Ya mau gimana lagi? Papa suruh gue buru-buru ke Shenzhen. Bujuk mereka nerima penyerahan mobil yang ditunda. Mana mungkin? Klien ini cuma punya satu syarat. Mobil harus siap tepat waktu. Kalau bulan depan nggak bisa dapat mobil sesuai jadwal, pesanan gede ini pasti lepas. Waktu itu gue udah dengar dari bos Liao. Kalau kapasitas produksi mesin Dongchai itu terbatas banget. Makanya stok barang jadi langka. Nggak nyangka. Sekarang kita yang jadi korban, dicekik habis-habisan. Ada satu hal lagi yang krusial. Coba katakan. Bukankah kita sedang ikut kompetisi 3 bulan? Yang performa penjualannya lebih baik, dialah pemenangnya. Tapi kalau bulan depan aku gagal serahkan truk tepat waktu, pesananku gak bakal selesai, performa penjualanku 0. Aku yang kalah. Tapi ini salahku? Mesinnya aja gak dapet. Tugas produksi gak kelar, tapi yang tersingkir malah aku. Menurutmu, gak keterlaluan? Tentu keterlaluan. Lagi pula, yang kita bawa pulang. Jumlah pesanannya sama. Kita seimbang. Chang'an, kita kan teman sepermainan dari kecil. Jujur aja deh, waktu pemilihan manajer dulu. Bukannya suaraku yang paling banyak? Iya sih. Nah, sesuai prinsip pemilihan yang diumumin. Harusnya kan aku yang jadi manajer penjualan? Betul juga. Chang'an, mantap. Gak salah jadi teman deket gue, jujur banget. Nah, gue juga mau jujur. Coba katakan. Lu tahu dari kecil gue orangnya keras kepala. Gak pernah mau ngomong lembut ke orang. Tapi hari ini, bro, gue harus minta tolong. Serahin aja 100 truk itu ke gue. Walaupun lu gak jadi manajer penjualan, lu masih punya perusahaan sampingan buat jatuhin. Gue? Kalau gue kalah, gue mau lari kemana? Chang'an, gue tahu lu ikut pemilihan. Juga pengen bantu Huaki Motor. Tapi gue yakin. Bukannya juga pengen Huaki Motor bangkit lagi? Gue yakin. Apa yang lu bisa lakuin, gue juga bisa. Bahkan gue jamin. Gue bakal kerja lebih keras buat hasil yang lebih bagus. Gimana bro? Bisa janji gak? Begini Taiping, tenang dulu. Kita cari solusi bareng-bareng, oke? Coba katakan. Lu ada ide apa? Baiklah. Aku tunggu caramu. Ge Taiping. Yang Weiwei. Masalahmu sudah kudengar. Kami semua bisa mengerti kesulitan dan kekecewaanmu saat ini. Tapi, kamu juga nggak seharusnya minta Ai Chang'an mengalah buatmu. Kamu dengar pembicaraan kami. Wewe, kalau soal mengalah, waktu pemilihan voting kemarin, bukannya aku juga mengalah untuk Chang'an? Itu beda. Beda apanya? Kamu mengacaukan fakta. Terakhir kamu nggak ditunjuk jadi manajer penjualan. Bukan karena kamu mau mengalah buat Ai Chang'an. Bentuk 2 grup bersaing 3 bulan, keputusan pimpinan. Untuk memilih kandidat manajer yang tepat. Itu keputusan terbuka. Tapi kali ini permintaan pribadimu secara diam-diam ke Ai Chang'an. Minta dia mengalah buatmu. Nggak usah banyak omong, aku tanya kamu. Kali ini, bukannya aku sama Ai Chang'an. Dapat order dengan jumlah yang sama? Kalau aku kalah cuma karena pabrik nggak bisa kirim mobil. Kamu nggak rasa itu nggak adil banget? Aku juga rasa ini nggak adil, tapi itu nggak berarti kamu bisa minta Ai Chang'an kasih mobilnya buat kamu. Kalau Ai Chang'an setuju, buat dia sendiri, apa itu adil? Kamu berani-beraninya minta kayak gitu. Itu cuma buktiin kamu egois banget. Wewe, jangan selalu lihat dari sisi Chang'an. Lalu nyalahin aku, oke? Aku cari Ai Chang'an. Cuma berharap di saat genting, temanku. Teman baikku bisa bantu aku. Bukan dia yang udah pegang semangkuk daging. Lalu malah rebut mangkuk daging yang satunya lagi dari temannya. Ai Chang'an mana mungkin orang kayak gitu? Dia bakal tega rebut semangkuk daging dari temannya? Jangan lupa, dulu karena kesalahanmu, dia kehilangan apa? Kamu juga jangan lupa, supaya kamu bisa mulai lagi. Dia tutupin apa buat kamu? Dia, apa yang dia sembunyikan untukku? Apa masih perlu aku ingatkan? Jangan berbelit-belit. Kalau ada yang mau bilang, langsung aja.
Aku sudah nggak mau ngomong satu kata pun lagi sama kamu. Dia ngomong apa sih ke kamu? Bukan dia yang bilang. Aku yang dengar sendiri. Yang Wei Wei. Dulu aku mabuk cinta. Kayak anjing peliharaan, terus-terusan ngejar-ngejar kamu. Segala cara kulakukan buat bikin kamu senang. Tapi kamu cuek aja. Malah nyindir-nyindir dingin. Hari ini baru aku ngerti alasannya. Tenang aja. Mulai sekarang, Ge-Taiping nggak akan kayak dulu lagi. Nggak akan lagi matanya cuma lihat kamu doang. Ai Changan. Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Kamu janji mau jaga rahasia ini. Tapi kamu tetap bilang ke orang lain. Dan orangnya adalah yang Wei Wei. Wanita yang dulu paling kusayangi. Kamu ngomong apaan sih? Kamu kasih tahu soal surat laporannya ke yang Wei Wei? Ge-Taiping. Soal itu, aku nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Nggak mau ngaku ya? Bos pabrik Dongchai sudah bilang ke dia. Jangan biarkan tim Huaki Motor cari koneksi. Dia juga bilang, nusuk di kulit sapi percuma aja. Direktur Go. Pak, wakil direktur AI juga ada di sini. Kamu datang buat apa? Dua pimpinan, saya harus segera terbang ke Shenzhen. Saya sengaja datang untuk minta izin. Kok pergi lagi? Bukankah bulan depan pabrik kita cuma bisa rakit 100 unit mobil? Kalau semua dikasih ke saya, Taiping nggak kebagian. Itu nggak adil banget buat dia. Terus, kalau pengiriman mobilnya ditunda, klien-klien di sana pasti nggak mau ambil mobil kita lagi. Huaki Motor lagi berjuang, jual satu mobil aja bagus. Apalagi ini pesanan besar 100 unit. Jadi, saya juga mau terbang ke Shenzhen. Coba lihat, bisa nggak saya bawa klien saya untuk nunda pengiriman mobil sebulan? Seberapa besar keyakinanmu? Sepertinya, saya juga nggak terlalu yakin. Tapi saya pasti bakal negosiasiin baik-baik sama mereka. Oke, kalau gitu kamu berangkat. Hati-hati ya. Nggak apa-apa. Wakil Direktur AI. Tolong beritahu istri Bapak, anaknya akan pulang. Kepala tim I. Hati-hati di jalan ya. Tenang aja. Saya pergi dulu. Lihat apa sih? Ketemu masalah. Satu cuma bisa mengeluh, satu lagi langsung cari solusi. Taiping kita ini masih perlu banyak belajar. Lau Ge, aku harus bilang nih. Kamu ini terlalu keras sama Taiping. Kita semua dulu juga pernah muda. Biarkan dia tumbuh pelan-pelan. Hiping. Kak, datang. Mau kemana? Ikut aku. Ngeliatin apa? Duduk.
Aku panggil kalian berdua cuma mau nanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Udah gede-gede begini, kok masih bisa bertengkar? Pada bisu semua? Ayo, makan dulu. Xiao Jun. Soal tadi siang, memang salah kami, tim 1, sikapnya kurang baik. Aku mewakili mereka, minta maaf ke tim 2. Enggak, aku juga salah. Aku tahu kamu cuma mau melerai, tapi aku nggak bisa bedain yang baik. Sekalian kamu aku ikutin omelin. Maaf ya. Nah gitu dong. Lihat kita kan. Teman sepermainan dari kecil. Bertengkar ya bertengkar, ribut ya ribut. Tapi jangan pernah bawa perasaan. Harus saling mengalah kalau ada masalah. Tapi, Xiao Jun, beberapa tim cuma sedikit ungkap unek-unek. Jangan kamu ambil hati, coba mengerti dikit. Soalnya, kan mobil batch pertama pabrik. Langsung diambil sama tim 2 kalian. Sekarang typing lagi di Shenzhen. Minta maaf ke klien, perpanjang waktu penyerahan. Aku rasa typing itu benar-benar susah. Iya. Typing susah. Terus jangan gitu gampang. Dia buru-buru ke Shenzhen juga karena kepikiran. Mau cari cara buat bantu typing. Padahal dia bisa cuek aja, kan giliran dia yang duluan. Ambil mobil sesuai jadwal, kan itu hak dia. Udah. Ngapain sih? Omongan aku barusan percuma ya? Kok kalian berdua ribut lagi? Dengerin aku, kalian berdua minum lagi. Aku tahu. Hiping, dia berharap typing menang. Xiao Jun, dia berharap Chang'an menang. Itu nggak masalah. Mereka berdua punya kelebihan masing-masing. Siapapun yang jadi manajer penjualan. Kan sama-sama buat Huaki Motor kita berusaha? Sudah 3 tahun. Pabrik kita terus rugi. Gaji semua orang juga nggak dibayar. Tapi yang paling penting sekarang adalah proyek konversi militer ke sipil ini harus sukses, iya kan? 3 tahun ini, aku sama King nggak berani punya anak. Typing bilang sama aku, asal dia jadi manajer penjualan. Dia mau bantu jual mobil, gaji semua lunas. Nanti aku sama King baru bisa tenang. Mikirin soal punya anak. Tapi jujur aja, aku benar-benar berharap bisa lihat si kecil The Hiping lebih cepat. Aku nggak cuma pengen punya si kecil The Hiping. Aku juga pengen punya si kecil Liu King. Tapi susah. Pak Ketua Jia, mana mungkin kami nggak hargai? Klien kayak Bapak. Jangan cuma kuai Chang'an. Pabrik Huaki Motor pun bakal sangat-sangat menghargai. Makanya aku buru-buru dari pabrik langsung ke sini. Wah, omonganmu manis banget. Kami buru-buru mau bisnis, nunggu mobil barumu, kan katamu. Bulan depan, 100 mobil ke Shenzhen. Aku bakal beli mobil Huaki. Dengar ya, Pak Ketua Jia kita. Buat bikin kami beli mobil kalian. Habis berapa banyak tenaga, pikirkan berapa banyak cara. Kamu tahu nggak? Pak Ketua Jia, kita jangan ragu-ragu lagi, belisanmu aja. Mereka di sana sekarang nawarin tambah 3 poin lagi. 3 poin itu udah banyak, iya kan? Ai Chang'an, kamu juga pasti tahu. Waktu kami tanda tangan kontrak sama klien, ada juga pasal denda kalau telat. Iya. Kami benar-benar nggak bisa tahan ditunda lagi. Pak Ketua Jia, semua bos, jangan buru-buru dulu. Dengerin aku jelasin dulu, iya kan? Di perjalanan ke sini, aku udah nemuin cara penyelesaiannya. Ya udah, bilang aja. Iya. Kalian butuh truk buat angkut barang, kan? Truknya, pabrik Huaki Motor kami yang sediakan. Kami punya perusahaan sampingan di situ. Semuanya truk tua 5 ton. Sudah minta izin pimpinan pabrik. Kami ambil 100 truk dari perusahaan sampingan, plus supirnya. Dipinjamkan gratis buat kalian selama sebulan. Biar urusan dagang para bos gak terganggu. Gimana?
Maksud lo, supirnya juga gratis? Iya, gratis semua. Pimpinan pabrik lo setuju? Udah disetujui. Tapi soal bensin, sama makan tidur supirnya, itu tanggung jawab Bapak. Ya jelas dong. Gimana pendapat kalian? Tapi, kalau kita pakai truk 5 ton mereka, terus nanti, kita malah gak mau beli truk rakyat barunya, gimana dong? Nah, itu dia masalahnya. Para bos, kalian sampai mikirin hal kayak gitu. Artinya kalian orang-orang yang jujur, gak mau manfaatin orang. Kalau beneran kayak gitu, ya truk kami. Anggap aja dipinjamin gratis, gak usah balikin. Gimana, Kapten Jia? Nih, surat perjanjiannya. Udah saya siapin. Hitam di atas putih, lengkap sama tanda tangan saya. Tapi saya, Ai Chang'an, percaya diri. Begitu lo nyoba truk rakyat model baru kami, pasti langsung kepincut. Kalau bener kayak yang dia bilang, kita bisa terima tuh. Dia kelihatan tulus banget sih. Iya, bagus tawarnya. Baiklah, Bos Ai. Kami orang Chaoshan paling jujur. Selama Huaki Motor bisa tepati janji, deal. Deal. Proyek pusat penjualan langsung Guangzhou tidak akan ditender umum. Betul. Desain kali ini pakai dinding kaca, curtain wall. Cuma satu perusahaan di laporan ini yang punya hak agen merek dinding kaca asing. Intinya, cuma mereka yang bisa bikin. Jadi nggak bisa tender terbuka. Oh ya, sekalian nanya. Kontraktor pusat penjualan langsung Shenzhen, sebenarnya gimana sih? Pengawas bilang kontraktor pakai material jelek. Baja yang dikirim uji mutu, indikator utamanya nggak lolos. 2 proyek pusat penjualan ini, kan kamu yang tanggung jawab. Kasih tahu mereka. Kalau kejadian kayak gini terulang lagi, kami bakal ambil tindakan. Salon. Ada satu hal juga yang pengen gue tanya. Sales udah kontak Kapten Jia dari tim truk Chaoshan. Sudah nggak pertimbangkan Weiman, malah Huaki Motor. Kamu tahu soal ini? Bukan apa-apa, soalnya kan kamu orang Huaki. Lebih kenal sama mereka. Gue kira kamu mungkin lebih tahu situasinya. Salun, kalau gitu gue duluan keluar ya. Datang ke kantor gue, harusnya telepon dulu. Gue cuma punya nomor Suci, teleponnya nggak diangkat. Malam ini gue harus balik ke Huaki. Jadi, terpaksa ganggu kamu. Boleh aku masuk? Duduk di sofa itu, ngobrol sebentar sama kamu? Sepanjang hari tadi aku keliling. Bisa tolong ambilkan segelas air? Makasih ya, Xiao Xia. Cuma segelas air aja kok. Segelas air ini gak cuma ngilangin hausku, tapi juga ngilangin dahaga Huaki Motor. Aku tahu. Kamu yang kasih kartu nama tim truk Chaoshan ke Yang Weiwei. Kamu juga yang cari bos Wu. Kasih dia ide buat jadi agen tunggal Provinsi Guangdong. Kamu yang nyelamatin Huaki. Sekaligus nyelamatin aku. Tim truk Chaoshan gak mau nunggu mobil Weiman, mereka milih Huaki. Itu pilihan mereka. Gak ada hubungannya sama aku. Bos Wu mau jadi agen tunggal Provinsi Guangdong Huaki. Karena dia bisa dapat untung. Dia mau balas budi. Itu urusannya sama kamu. Aku tahu,
Di dalam hati kamu selalu ada Huaki. Huaki itu tempat kamu tumbuh besar. Rumahmu, juga akarmu. Mimpi terbesarmu ya kayak Paman Shen. Tetap setia kerja di bidang teknologi truk yang kamu cintai. Seumur hidup ngabdikan diri buat Huaki. Aku udah bawa orderan yang ditandatanganin ke Huaki. Tapi aku buru-buru kesini lagi hari ini karena ada masalah di pabrik. Kita dapat 2 orderan. Tapi karena Dongcai cuma bisa sediain mesin dalam jumlah terbatas dalam waktu singkat. Jadi salah satu orderan harus ditunda pengirimannya. Yang paling aku khawatirkan, mesin akan jadi kendala terbesar. Mesinnya yang bakal bikin produksi nggak bisa maksimal. Pengembangan mesin generasi kedua berhasil. Itu wasiat terakhir Paman Shen. Xiao Xia, ikut aku balik ke Huaki Motor, yuk. Di sana, kamu bisa lanjutin pekerjaan yang kamu cintai. Bekerja sama dengan para insinyur Huaki. Kita kembangkan mesin generasi kedua kita. Huaki butuh kamu. Dan aku juga butuh kamu. Terima kasih atas undangannya. Dulu pernah bersama. Sekarang nggak lagi. Tetap saja ada rasa. Ai Chang'an, habiskan segelas air ini. Lalu pergilah. Aku percaya. Gunung dan laut punya waktunya sendiri untuk bertemu. Hujan dan angin akan berjumpa pada masanya. Semua hal pada akhirnya akan baik-baik saja. Xiao Xia, hati-hati, ya. Ai Chang'an. Jaga dirimu.